Untuk opening saya pura-pura keluar dulu ya. Habis itu saya masuk baru opening ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel peternakan ayam sederhana saya teman-teman. Ya seperti biasa, update perkembangan ya. Tapi minggu ini agak lumayan sedikit banyak perkembangan teman-teman, karena saya sudah mulai breeding lagi ya. Saya sudah mulai breeding dan kedua ayam pakar saya sudah bertelur. Terus nanti ada beberapa ekor ayam yang akan saya seleksi ya. Kemudian nanti Juno, Coki, Tiwi, Tiwul itu kemungkinan akan saya lepas ya. Karena saya akan mulai untuk berpindah ke ayam bangkok saja teman-teman. Pagi ini kita mulai dengan bersih-bersih dulu teman-teman. Oke, ikuti terus kegiatan pagi ini di kandang sederhana saya ini teman-teman. Kita mulai bersih-bersih dulu ya. Oke, yang pertama saya akan mulai bersihkan kotoran ayam dulu teman-teman. Nah, jadi di sini tuh kalau malam anakan ayam saya itu pada tidurnya di atas sini ya. Dan di bawah sini banyak sekali kotorannya. Awas misi dulu. Nah, di sini banyak kotorannya ya. Dan kotoran ayam ini kalau dikumpulkan juga bisa kita jual teman-teman, atau bisa kita jadikan sebagai pupuk ya. Nah, ini tuh ceritanya atap teman-teman, karena saya tidak punya atap ya. Jadi saya pakai apa ini? Ini kayak plastik gitu ya, tapi kaku dia. Ya namanya juga kandang sederhana teman-teman, jadi atapnya seadanya ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut yang di sini teman-teman. Jadi di sini itu ada tiwul ini ya. Dia saya pindahkan ke sini ya. Dan ini kotorannya juga. Ini loh kotor. Ini banyak sekali kotorannya ya. Kita lanjut yang di kandang breeding teman-teman. Nah, jadi sekarang di sini sudah saya kasih 3 petak petarangan ya. Ini telurnya sudah ada 4. Ini ada telurnya Tiwi sama Tuti ya. Tapi campur teman-teman. Wah, gimana ini? Padahal di sini ada kosong ya, tapi mereka bertelurnya di sini ya. Nanti akan saya sebutkan ya. Teman-teman, ini bersih kotorannya sudah, sekarang tinggal menyapu, tapi cuman segi saja ya. Dan ini anak-anaknya sekadar bersama Jarot teman-teman. Bismillah. Nah, di sini tuh banyak sekali bulu ayam ya. Kandang saya sangat sempit sekali. Nah, ini kotorannya tuh sampah daunnya cuma sedikit teman-teman, tapi bulu-bulu ayamnya ini banyak ya, karena bulunya pada rontok ya. Kalau diumbar seperti ini ya, bulunya itu rawan sekali rusak ya. Nah, ini bersih-bersihnya sudah selesai. Ini kotorannya sudah saya buang semua, dan yang di bawah juga sudah saya sapu. Sekarang saatnya memberi makan semua ayam-ayam saya yang ada di kandang. Tapi saya masih kebingungan dalam membersihkan atapnya ini teman-teman. Ini kan ada jaringnya ya, tapi banyak sekali daun-daun ya. Dan saya masih bingung bagaimana cara membersihkannya teman-teman. Wah, piye iki? Nah, ini banyak sekali ya, ini daun-daun yang berguguran ya. Ini kalau tidak saya kasih jaring pasti pada turun ke kandang ya. Dan banyak sekali teman-teman. Dan yang di bawah ini jadi bersih ya. Cuman ada kotoran bulu-bulu ya. Dan kemarin ada yang bilang ya, kalau bang itu lebih baik ditimbun pasir aja bang, biar rata. Nah, jadi dulu itu tidak separah ini teman-teman. Tapi pada diceker-ceker terus kena hujan, jadi tanahnya itu pada tergerus ya. Jadi sekarang kandang saya itu berantakan sekali ya.
Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Ini berantakan ya, tidak rata ya, pokoknya seperti inilah ya, seadanya lah ya. Nanti kalau saya ada waktu dan ada rezeki, nanti akan saya coba timbun pakai pasir ya. Oke, lanjut, kita akan memberi makan semua ayam-ayam saya yang ada di kandang teman-teman. Dan untuk pemberian pakan kali ini akan saya campur dengan daun pepaya ya, karena sudah lama sekali tidak saya berikan daun pepaya. Dan itu cuman ada beberapa batang ya. Nah, karena pohonnya itu cuma satu ini saja teman-teman. Kemarin saya sudah mencoba menanam satu ya, tapi sepertinya gagal ya. Nah, itu kecil banget di situ ya. Itu sepertinya gagal ya, tidak mau tumbuh ya, karena sudah mungkin terlalu besar kemarin ketika saya pindahkan ya. Oke, lanjut, saya akan memetik daun pepayanya dulu teman-teman. Saya ambil segini saja ya, karena pohonnya cuma satu teman-teman. Dan ini kemarin diambil orang ya, terus dipangkas bagian ujungnya ya, pucuknya ya, jadinya seperti ini teman-teman. Yeay. Dan di sini sudah muncul tunas-tunas ya. Mungkin nanti akan saya potong sekalian teman-teman. Atau dipotong saja ya. Nanti aja lah ya. Nah, ini sudah selesai saya potong semua teman-teman. Ternyata jadinya banyak ya. Mungkin akan saya simpan untuk nanti sore ya. Nah, yang ini untuk nanti sore teman-teman. Nah, kalau sudah tinggal saya seduh pakai air hangat ya, biar lebih lembek dan matang. Sambil menunggu ini matang dan lembek, saya akan meracik pakannya dulu ya. Nah, ini racikan pakannya sudah siap, akan saya berikan daun pepayanya. Sini untuk ayam-ayam saya yang dewasa, ini untuk yang junior-junior. Nah, jadi nasi ini campuran yang wajib saya berikan ya, karena di tempat saya itu nasinya banyak sekali teman-teman. Ini nasi sisa ya. Nah, ini pakannya sudah siap teman-teman. Yang di ember putih ini untuk para ayam-ayam saya yang sudah dewasa ya. Dan yang di sini untuk para junior-junior yang saya umbar. Kemudian yang di cepuk wadah pakan seperti ini untuk juniornya Satria yang pertama ya. Dan ini untuk juniornya Satria yang kedua teman-teman. Sekarang mereka sudah saya beri pakan yang basah seperti ini ya. Oke, langsung saja kita beri makan semua ayam-ayam saya. Kita mulai dari yang terkecil dulu teman-teman. Nah, di sini ada generasi kedua Satria dan juga Sri Kandi ya. Ini mereka belum lama saya beri pakan basah teman-teman, jadi belum terlalu lahap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo makan. Nah, di sini akan saya berikan pakan kering juga ya. Nah, jadi sekarang usia mereka ini sudah hampir 2 bulan teman-teman. Kurang 3 hari lagi ya. Ya, anggap saja sudah 2 bulan lah ya. Nah, karena mereka belum terlalu lama saya beri pakan basah, jadi tidak terlalu lahap ya. Dan ini sepertinya jantan satu, betina satu teman-teman. Ini yang coklat ini jantan ya. Dan yang hitam ini kemungkinan betina ini. Nah, ini yang ini betina kayaknya. Dan nanti mereka akan mulai saya pindahkan di kandang pembesaran ya. Atau mau langsung bisa diumbar nih. Monggo teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Ini mau langsung diumbar atau di kandang pembesaran dulu teman-teman. Karena kalau diumbar itu saya takutnya bulunya ini pada rusak ya. Karena kakak-kakaknya ini bulunya pada rusak semua ya. Ya, karena keseringan saya umbar ya, seperti itulah. Dan ini dia generasi kedua Satria dan juga Sri Kandi. Jadi anak-anaknya Satria yang pertama ini sudah mulai tidak muat di kandang ini teman-teman, karena badannya sudah mulai lumayan besar ya. Oke, kita lanjut lagi untuk ayam-ayam saya yang dewasa. Dan di sini ada Junot teman-teman. Junot. Jadi Junot ini kemarin sudah sempat saya umbar ya, untuk menjaga para junior-junior ya. Karena Satria sudah saya breeding ya.
Tapi nanti yang akan saya umbar yaitu Jarot ya, karena kemarin banyak teman-teman yang menanyakan ya, Bang Jarot kok jarang kelihatan Bang. Nanti akan saya umbar ya. Nah ini dia Jarot ini. Nah sebelum saya umbar akan saya biarkan Jarot untuk makan dulu ya. Ini ada Sri Kandi. Kita lanjut dengan Coki. Coki, Sri Kandi, Jarot, Junot, kedua ayam plakar. Ini ada kedua ayam plakar saya. Sekarang mereka sudah bertelur ya. Nah di sini ada anak-anaknya Satria yang pertama dan juga anak-anaknya Jarot ya teman-teman. Jarot sama Sekar. Ini kalau mereka ini akur-akur ya. Dan ini kemarin yang sempat tidak bisa berjalan ini sekarang sudah normal kembali ya. Jalannya sudah normal dan usianya ini sudah hampir 4 bulan ya. Jadi generasi pertama Satria dan Sri Kandi itu usianya sudah hampir 4 bulan. Ini kurang berapa hari ya? Pokoknya kurang sedikit lah. Ya anggap saja sudah 4 bulan ya. Ini yang betina ada 3, yang jantannya ada 2. Dan kalau diumbar seperti ini mereka ini bulunya pada rusak ya. Jadi saya sangat sayang sekali ya. Mungkin nanti kalau sudah usia 6 bulan akan saya bok ya. Dan ini salah satu anaknya ini Jarot sama Sekar ini teman-teman. Ini bulu di lehernya ini nggak ada ya, kayak ayam Saigon ini. Nah ini ya, ini kemungkinan bagus ini. Kemungkinan sih, saya juga nggak tahu ya. Dan untuk anak-anaknya Toto ada di sana ya. Nah ini untuk anak-anaknya Toto ini lagi pada sembunyi lagi pada sembunyi ya. Nah itu, ini yang paling besar ini. Ini makanya banyak sekali teman-teman. Nah tuh. Nah jadi kemarin ketika saya bandingkan dengan anak-anaknya Satria, banyak teman-teman yang bilang kalau lebih bagus anak-anaknya Toto ini ya. Dari warna bulunya, entah posturnya. Tapi saya kurang suka dengan kakinya itu ya. Kakinya kayak bentuknya X ya. Yaitu anak-anaknya Toto dan Sekar. Usianya sekarang sudah 5 bulan ya. Sudah anggap saja 5 bulan lah ya. Tuh. Dan nanti akan ada 1 ekor yang saya seleksi ya. Nah itu di sana tuh yang lagi mandi pasir itu. Itu akan saya seleksi ya. Itu yang kakinya terjepit kemarin teman-teman. Nah yang ini akan saya seleksi ya. Karena dia ini jalannya susah sekali teman-teman. Jadi sangat kasihan ya. Jalannya aja kakinya itu jadi kayak gitu ya. Saya kira dengan diumbar kakinya akan normal ya. Tapi ternyata saya salah teman-teman. Kakinya lebih parah ya. Nah kayak gitu nah. Jadi kasihan sekali teman-teman. Mungkin nanti akan saya eksekusi atau saya ya paling dieksekusi lah ya. Karena kalau dijual pasti juga tidak laku ya. Tidak ada yang mau juga teman-teman. Dan itu sama saudara-saudaranya yang betina ya. Itu anak-anaknya Sekar itu lumayan bagus teman. Itu anak-anaknya Sekar bersama Toto ini ya. Dan yang satu di sini teman-teman. Nah ini. Oi, sini lihat sini. Oi lihat sini. Ah. Nah ini Saigon KW nih. Nah ini anaknya Toto yang lumayan cukup bagus ini mentalnya teman-teman. Nah ini kakinya juga bagus ya. Jadi dia sering godain tiwul ya. Karena tiwul itu kan di kandang ya. Nah tiwul itu di sini teman-teman. Jadi tiwul ini tidak saya breeding ya. Nanti akan saya lepas ya. Kalau teman-teman ada yang minat monggo di komen ya. Karena saya akan mulai pindah untuk beternak ayam Bangkok ya teman-teman. Karena tiwul ini saya nggak tahu jelasnya apa ini jenisnya ini. Mungkin ada gen petelurnya ya. Karena ya warnanya kan hampir mirip ya. Tapi yang nggak tahu lah ya. Yang jelas nanti akan saya lepas ya. Nah ini sama Coki juga ya. Nanti akan saya lepas ya. Kalau teman-teman ada yang minat. Nah kalau teman-teman ada yang minat sama Coki, Tiwi, Tiwul dan juga Junot monggo di komen ya. Junot juga akan saya lepas teman-teman.
Nah ini Junot nih, dia juga saya lepas ya. Kalau teman-teman ada yang minat, monggo silahkan di komen. Ini baru saya update di YouTube ya. Ini baru saya update di YouTube ya, belum di video reels ya, atau belum saya posting sama sekali ya. Ini dikasih harga berapa enaknya ya? Karena masih ada gen kampungnya ya. Karena masih ada gen kampungnya ya, jadi saya kurang tahu nih harganya berapa ini untuk Junot ini. Pokoknya yang saya lepas itu Junot, Coki, Tiwi, dan Tiwul ya. Tuh, kokok terus dia nih. Nah, suara kokoknya aja masih kayak gitu ya. Ayo minat-minat dijual ini sama Tiwul sama Tiwi juga nih. Dan untuk kedua yang belakang saya ini sekarang sudah bertelur ya. Saya sangat senang sekali teman-teman karena sudah menunggu lama ya. Kemarin telurnya sudah saya siapkan, sudah saya amankan dulu ya karena tidak fertil ya. Nah ini telurnya teman-teman, ini telurnya kedua yang bakar saya ya. Meskipun badan mereka ini kecil tapi telurnya ini lumayan besar ya. Jadi tidak kecil-kecil banget lah ya. Nah ini dia telur perdana kedua ayam pelakar saya. Ini nanti akan saya konsumsi dulu ya karena tidak fertil ya. Nanti akan coba saya kawinkan dengan Jarot ya. Karena Jarot itu kan sudah jelas-jelas matang ya. Tapi sebelumnya nanti akan saya buatkan petarangan dulu teman-teman. Jadi di atas ini nanti akan saya buatkan petarangan untuk kedua ayam pelakar ini ya. Tapi breedingnya ya di kandang sempit ini teman-teman. Karena di kandang yang besar ini ada Satria, Srikandi, Srikandi. Ada Satria, Tuti, Tiwi, dan juga Sekar ya. Jadi nanti mereka akan saya kawinkan dengan Jarot agar mereka belajar mengeram ya. Karena untuk telur perdana itu biasanya teman-teman itu banyak yang bilang kalau dikonsumsi saja dulu ya. Jadi jangan ditetaskan dulu karena masih belajar ya. Nah untuk yang kedua baru ditetaskan. Nanti untuk yang kedua akan saya kawinkan dengan Satria teman-teman. Saya penasaran ya hasil anakannya nanti seperti apa ya. Saya lebih suka yang putih ini ya. Nanti semoga menghasilkan anakan yang bagus ya, yang putih ini ya. Ini putih polos ini teman-teman, tidak ada yang bocor ya. Terus kita tunggu saja perkembangan berikutnya ya. Kita lanjut ke kandang yang breeding teman-teman. Ini kandang utama yang breeding, ada Satria juga ya. Nah di sini ada Satria, Sekar, Tiwi, dan juga Tiwul. Nah untuk Tiwi ini saya breeding ya karena saya suka dengan jambulnya ini teman-teman. Ya semoga saja nanti anakannya ada yang punya jambul di kepalanya juga ya. Dan itu telurnya sudah ada 4 butir ya. Nah ini telurnya Tiwi 1, telurnya Tuti 3 ya. Karena petarangannya cuma 1 ya. Yang saya siapkan sebenarnya ada 3 ya, tapi belum saya beri ini ya, alas ya. Jadi Tiwi dan Tuti bertelur di dalam satu petarangan teman-teman. Tapi tidak apa-apa ya, karena saya tahu telurnya yang mana teman-teman. Karena telurnya Tiwi itu lebih ke putih ya, itu yang ujung sebelah kiri itu. Nah itu telurnya Tiwi itu ya. Nah jadi telurnya seperti ini teman-teman. Ini yang kiri telurnya Tuti, yang kanan ini telurnya Tiwi ya. Berbeda ya, jadi saya tahu telurnya yang mana ya. Jadi telurnya Tiwi ini agak putih ya. Nah ini kemarin belum sempat saya kawinkan, tapi mereka sudah bertelur ya. Jadi telurnya saya ambil. Dan sekarang telurnya sudah ada 4 butir. Itu yang punya Tuti 3 butir dan 1 butirnya punya Tiwi. Karena saya belum sempat membeli petarangan, jadi mungkin masih kosong ini ya. Nah kalau teman-teman yang sudah berpengalaman telur yang warnanya putih seperti ini biasanya ayam dengan jenis apa nih? Moga di komen ya. Nah ini agak putih ini ya. Nah ini telurnya Tiwi. Nah kalau Tiwul itu juga sama tuh, telurnya kayak gini juga ya. Karena mereka satu saudara ya. Nah moga di komen lah ya. Ini telurnya seperti ini, lebih putih ya. Nanti akan saya coba berikan petarangan di sini ya. Semoga nanti dipakai sama mereka ya. Dan yang saya tunggu itu sebenarnya Sekar teman-teman. Karena saya penasaran ya hasil anakannya bersama Satria ini seperti apa ya. Tapi yang baru berhasil baru Satria dan Tuti ya. Telurnya sudah ada 3 butir. Saya penasaran sekali hasil persilangan antara Bangkok Klasik dan ayam PK Kampung.
seperti apa nantinya. Kalau Tiwi ini baru satu kali ini ya, satu kali ini saja ya, karena saya lebih suka jambulnya ini aja ya. Nanti Tiwi akan saya lepas bersama Tiwul, Junot, dan juga Coki ya. Kalau teman-teman ada yang minat, kalau diambil semua lebih murah ya, pasti lebih murah teman-teman, karena ada gen kampungnya ya. Jadi saya jualnya juga tidak mahal-mahal ya, karena ya memang ada kampungnya ya, mau gimana lagi. Tapi ya saya belum bisa kirim-kirim ya, untuk area Balikpapan dulu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang minat dengan Coki, Junot, dan juga Tiwul, mau di komen ya. Nah ini Satria ini semoga bulunya tidak rusak ya, karena digabung sama indukan-indukan ya. Nah tapi ya mau gimana lagi, kalau bergabung sama indukan ya pasti ya ada rusaknya lah ya. Ya semoga saja nanti bagus lah, karena ekornya ini sudah lumayan panjang teman-teman, jadi sayang sekali ya. Dan untuk sekar tuh ekornya juga sudah panjang ya. Nah jadi kemarin yang di sini tuh ada Sri Kandi, Tuti, dan juga Sekar ya. Tapi Sri Kandi itu takut teman-teman, takut sama Sekar ya. Jadi dia sering sembunyi di petarangan ini ya. Jadi petarangannya malah dihambur-hambur. Jadi akhirnya Sri Kandi saya pindah lagi dan saya gantikan dengan Tiwi ya. Sebenarnya Tiwi ini juga tidak mau saya breeding ya, tapi ya karena dia sedang bertelur, terus ya sayang saja kalau tidak dikawinkan ya. Ya ini yang saya suka tuh ya, ini kuncirnya ini nah ini bagus ya, saya suka kuncirnya ini. Semoga nanti anakannya ada kuncirnya seperti ini ya. Nah kalau Tuti ini kan sudah lama tidak saya breeding ya, jadi ya saya breeding lah ya, agar dia tidak lupa mengeram ya. Terus apa lagi ya? Ini Junot nih, ini saya Lego. Saya lepas juga ya, kalau ada teman-teman ada yang minat. Dan yang saya seleksi lagi ini ada satu nih, yang ini ya. Ini yang kakinya ciker ini ya. Ini anaknya Jarod dan juga Sekar ya. Ini akan saya lepas ini. Tapi nggak laku ya. Nggak laku paling. Ya, ini satu lagi nih tuh. Itu yang kakinya ciker juga tuh ya. Mungkin nanti akan saya eksekusi saja ya, karena dijual pun juga tidak laku ini. Jadi yang terkena sortir ada 3 ya, anaknya Toto dan juga Sekar. Yang pertama itu yang kakinya terjepit kemarin, tuh saya lepas ya. Tuh dia lagi mandi pasir di sana tuh. Karena berjalan aja susah teman-teman, jadi kasihan ya. Atau nanti akan saya tunggu sampai bobotnya 1,5 kilo ya. Nanti akan saya eksekusi. Dan ini anaknya Jarod dan juga Sekar yang kecil ini teman-teman, bos. Sangat tangguh sekali dia nih. Nah tuh. Ini saudaranya ya. Ini yang kakinya ciker ini jantan satu betina satu ya, yang ciker ya. Nanti akan saya lepas. Dan apa lagi ya? Oh iya Jarod. Teman-teman banyak yang menanyakan Jarod ya. Nah ini sepilkan juniornya dulu. Nah tuh ini juniornya. Habis ini Jarod akan saya umbar ya. Ini Junot akan saya masukkan dulu teman-teman. Nah nih ya, karena banyak teman-teman yang menanyakan Jarod, jadi akan saya umbar ya. Ayo Jarod, keluar Jarod. Nah ini saya gemetar ini ya. Ini agak takut juga nih. Tapi ya semoga saja aman lah ya. Jarod. Nah itu Jarod teman-teman. Jadi dia ini sekarang sangat nakal. Nanti ngambilnya waktu malam saja ya. Kalau malam dia lebih kalem ya. Jadi sebenarnya kemarin sudah sempat saya mandikan malam ya, tapi tidak pengaruh ya sama Jarod ini. Jadi nakalnya itu ketika diumbar seperti ini dan di dalam kandang ya. Kalau sudah kena pegang dia tidak nakal ya, karena dia sudah lama tidak saya umbar, jadi dia langsung mandi pasir ya. Nah teman-teman sudah lunas ya Jarod ini ada di vlog. Nah nih Jarod ini ada di vlog yang ini ya. Kemarin banyak sekali teman-teman yang menanyakan ya. Jarod ini maskot di kandang, tapi jarang saya ajak konten ya, karena ya nakal ya. Karena saya sudah sering banget kena ini ya sama Jarod ini ya. Jadi kalau saya sedang memberi makan itu bisa tiba-tiba dari belakang ya. Tiba-tiba gitu, nggak ada alasan apa, nggak ada penyebabnya apa gitu, tiba-tiba aja bruk gitu, wes. Langsung tak masukin lagi lah. Terus kalau sedang memberi makan itu kadang juga, makanya tadi videonya banyak yang saya potong-potong ya, karena ya terjadi insiden teman-teman. Tapi tidak apa-apa ya, Jarod ini tetap menjadi ayam favorit saya teman-teman.
Nah, jadi karena saya tidak jadi breeding di luar, jadi nanti kandang petarangannya ini akan saya bongkar lagi ya. Akan saya bongkar dan di sini akan saya bikin kandang box ya. Untuk mempersiapkan anak-anaknya Satria dan Srikandi dan juga anak-anaknya Toto kalau sudah mulai besar-besar ya, dan akan saya box teman-teman. Nanti kandang ini akan saya sulap menjadi kandang box. Nah, tuh di sana tuh Jarod sedang mandi pasir ya. Jadi dia lagi sembunyi teman-teman. Mungkin di sana lebih adem kali ya. Karena ini sudah memasuki musim kemarau, jadi mereka sering bermain di bawah kandang seperti ini ya. Jadi kotoran-kotoran yang ada di bawah kandang ini langsung ini ya, apa namanya, terurai ya, cepat terurai ya. Ya karena kemarin saya semprot juga menggunakan disinfektan ya, jadi kotorannya itu cepat terurai ya. Dan ini anaknya Toto yang paling besar ya. Ini sudah lumayan cukup kelihatan ini. Ini jadi lancuran sudah ini. Dan ini kemarin yang terjepit ini sudah normal kembali berjalannya. Dan ini kakak, ini saudaranya. Nah tuh. Dan itu yang paling respect lah. Nah ini respect lah sama yang ini. Respect boy. Kamu jantan apa betina kamu nih? Hey. Jadi kita lihat dulu perkembangannya seperti apa nanti ya. Dan ini salah satu anaknya Jarod bersama Sekar teman-teman. Ini bulu di lehernya nih kok nggak ada ya. Apakah ini ayam Saigon atau apa ini? Masa Saigon? Bukan ya. Kalau Saigon itu beda ya. Nah itu yang saya seleksi tuh. Tuh anaknya Toto tuh. Tuh kakinya kayak gitu tuh. Ya saya eksekusi saja lah ya. Karena kalau dijual tidak ada yang mau. Gimana? Nah ya sudah. Apalagi nih update-nya teman-teman. Ini sudah terlalu lama nih panjang. Jadi videonya takutnya terlalu lama ya, terlalu panjang, jadi teman-teman nanti bosan ya. Dan seperti itulah update perkembangan ayam saya minggu ini teman-teman. Nah terima kasih teman-teman yang sudah menemani kegiatan saya di kandang pagi ini ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam peternak rumahan dan salam satu hobi.